Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Marlian Wandani, NIM 14014119232 dari Rombel F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan PISA atau Program for International Student Assessment dan juga TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study sebagai acuan untuk menghapus ujian nasional agar kualitas pendidikan di Indonesia meningkat. Hakikat mutu atau kualitas pendidikan. Mutu dalam konteks pendidikan pengertiannya meliputi input proses dan juga output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Misalnya sumber daya, perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut juga input, sedangkan sesuatu dari proses disebut output. Sedangkan kualitas pendidikan adalah pelaksanaan dari pendidikan di suatu lembaga sampai di mana pendidikan di lembaga tersebut mencapai sebuah keberhasilan. Pada saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Masalah pendidikan di Indonesia semakin hari semakin rumit. Misalnya saja dengan bertambah banyaknya masalah pendidikan dan masalah tersebut bersifat kompleks. Salah satu contoh permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kapita yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996 dan ke-99 pada tahun 1997. Lalu pada tahun 1998 menduduki peringkat ke-105 dan peringkat ke-109 pada tahun 1999. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain yaitu 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. Artinya, untuk sarana fisik, misalnya banyak sekali sekolah dan juga perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajarnya rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, bahkan juga tidak memiliki laboratorium ataupun peralatan untuk sekolah. Yang kedua, yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU nomor 20 tahun 2003 yang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, tentu saja banyak guru yang terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang, maupun pedagang buku ataupun LKS, pedagang pulsa, dan juga masih banyak pekerjaan lain yang dapat dikerjakan. Yang keempat yaitu rendahnya prestasi siswa.
Dengan keadaan yang demikian itu, atau rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan juga kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal yang berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan juga mengerjakan soal pilihan ganda. Faktor yang kelima yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbank, Departemen Pendidikan Nasional, dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni atau AMP untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% atau 28,3 juta jiwa siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi karena angka partisipasi murid pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu 54,8% atau berkisar antara 9,4 juta siswa. Yang keenam yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur setelah mereka lulus sekolah, baik SMA maupun lulusan perguruan tinggi. Dilihat dari data Bappenas pada tahun 1996 yang telah dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi lulusan SMU, diploma, dan juga PT. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan oleh kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Faktor yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu tidak boleh sekolah karena mereka terbebani oleh biaya. Selanjutnya yaitu penggunaan survei PISA. PISA atau Program for International Student Assessment adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. PISA sendiri merupakan studi yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Pemerintah menggunakan survei PISA ini karena dengan adanya survei PISA maka dapat memperkuat kurikulum 2013. Indonesia mulai sepenuhnya berpartisipasi sejak tahun 2001. Pada setiap siklus terdapat satu domain major sebagai fokus studi. PISA tidak hanya memberikan informasi tentang benchmark internasional, tetapi juga informasi mengenai kelemahan serta kekuatan siswa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu, tujuan diadakannya PISA itu sendiri bukan untuk menciptakan kompetisi antar negara, tetapi sebagai bahan evaluasi masing-masing negara dan juga untuk saling belajar dan memperbaiki kesalahan dari setiap negara tersebut. Perealisasian ini dilakukan bersama dengan 72 negara peserta survei PISA. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat tertarik dengan adanya survei PISA. Kemudian untuk penggunaan TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Student adalah penilaian internasional untuk pengetahuan matematika dan sains pada siswa kelas 4 dan 8 di seluruh dunia. TIMSS berfungsi untuk membandingkan prestasi pendidikan siswa di seluruh dunia. Dasar dari pengukuran Trend for
Trend in International Mathematics and Science Student, yaitu matematika dan sains, yang terdiri dari 2 domain, yaitu domain isi dan juga domain kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, dan juga peluang. Sedangkan domain isi sains terdiri dari biologi, kimia, fisika, dan juga ilmu bumi. Untuk domain kognitif itu sendiri, yakni terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan juga penalaran. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengganti ujian nasional pada tahun 2021 dengan konsep asesmen kompetensi minimum atau literasi dan juga numerasi, serta survei karakter. Karena tidak sedikit dari mereka yang sukses saat ini, tetapi dulunya mendapatkan skor atau nilai matematika maupun IPA yang rendah. Karena itu, ada kompetensi lain seperti kecakapan berkomunikasi, kolaborasi, pengetahuan multidisiplin, dan juga kreativitas yang mampu memberikan efek sosial dan penentu masa depan. Oleh karena itu, siswa harus merdeka belajar dan mampu menjadi manusia seutuhnya. Hal itu dilakukan pemerintah agar hasil survei pada tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan juga agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam hal pendidikan, sehingga apabila kedua konsep tersebut berhasil, tentunya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dapat meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.